Halo warga intelektual sekalian, guys, ada informasi yang mengatakan bahwa ketika Israel perang dengan Iran, ketika Amerika perang dengan Iran, maka Israel dan Amerika lebih kaya dari sebelumnya. Nah, yang jadi pertanyaan, bisakah perang itu bikin suatu negara itu tambah kaya? Kalau perang itu bikin tambah kaya, kenapa nggak semua orang berperang biar tambah kaya? Kemudian, apa peluang bisnis ketika Amerika perang terhadap Iran? Apa peluang bisnis ketika Israel perang sama Iran? Kemudian selain itu, di bidang mana Israel mengalami kenaikan kekayaan? Apakah di bidang pertahanan, apakah di bidang pertanian, dan lain sebagainya? Walaupun kita benci dengan perang, saya juga benci dengan perang, saya nggak suka perang. Saya pengen kedamaian. Tapi gini guys, di sisi lain ya, saya tidak nyuruh perang ya, disclaimer on ya. Di sisi lain ternyata perang itu bisa bikin suatu negara makin kaya raya guys. Kok bisa? Apa alasannya? Kita ambil contoh misalnya seperti Amerika. Amerika jadi negara superpower itu karena menang perang kan? Coba bayangkan kalau Amerika itu kalah perang, apakah mereka jadi negara superpower? Enggak. Bisa aja sekarang yang superpower itu Rusia misalnya, kemudian seperti Jerman, Jepang misalnya, bisa aja kan? Tapi pada faktanya kalau kita perhatikan justru perang itu ada sisi lain yang jarang kita bongkar ya. Ya seperti Amerika gitu ya. Amerika jadi negara superpower ya. Mereka mau perang itu, ya Amerika mau perang itu karena mereka sudah mempersiapkan gitu dari awal gitu ya. Apa manfaat perang ini? Artinya Amerika itu bukan orang yang bodoh gitu ya. Banyak tentara Amerika yang meninggoy ya saat Perang Dunia Kedua. Tapi ada semacam privilege gitu ya. Ada imbalannya gitu ya. Apa itu imbalannya? Amerika juga negara superpower gitu ya. Jadi sebelum Amerika ikut Perang Dunia Kedua itu, Amerika mengatakan, kalau gua ikut terlibat Perang Dunia Kedua, bisakah dolar itu jadi mata uang dunia? Dan dunia sepakat. Nah, itulah alasan kenapa Amerika jadi negara superpower. Jadi perang itu sebenarnya nggak selamanya buruk. Bukan berarti saya nyuruh untuk perang ya, enggak ya. Jadi ada sisi lain gitu ya. Kemudian selain itu, kalau tidak ada perang maka tidak akan ada komputer. Jadi yang jadi pemicu kenapa komputer itu ditemukan karena perang, guys. Kenapa komputer itu berhubungan atau beririsan atau dipengaruhi karena terjadinya perang? Jadi guys, waktu Perang Dunia Kedua, Amerika, Inggris, Jerman, Jepang itu berlomba-lomba menciptakan teknologi. Jerman menciptakan yang namanya sebuah kode yang sangat susah dipecahkan, yaitu kode Enigma. Jadi kode Enigma ini hanya bisa dipecahkan menggunakan komputer. Nah, pada saat itu orang-orang Inggris merekrut ilmuwan gitu, ilmuwan dan juga orang yang jago main catur. Lah, apa hubungannya main catur dengan memecahkan kode enigma? Sangat berhubungan, karena orang yang main catur itu biasanya mereka berpikir logis, nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Yang dikumpul itu orang yang jago main catur, kemudian dikumpuli ilmuwan. Mereka bekerja sama dalam satu tim, dan Alan Turing menciptakan yang namanya komputer pertama di dunia untuk memecahkan yang namanya kode enigma. Jadi, tanpa kita sadari, komputer tercipta itu karena faktor kecelakaan kan, karena faktor perang ya. Bukan berarti saya menyuruh perang ya, tapi ada sisi lain gitu ya. Terjadi perang sehingga kita bisa menemukan yang namanya teknologi yang belum pernah kita menemukan sebelumnya gitu ya. Kemudian roket ya. Roket pertama kali itu yang menciptakan siapa? Jerman. Kenapa Jerman menciptakan roket? Apa alasannya? Ya tujuannya itu untuk memenangkan perang gitu. Ya walaupun ya roket itu lebih banyak dikembangkan di Amerika, di negara-negara sekutu dan lain sebagainya. Karena saat itu Jerman itu masih belum bagus ya roketnya dikembangkan atau diperbaiki oleh Amerika sehingga orang bisa pergi ke bulan dan lain sebagainya. Dan ini dipengaruhi oleh perang gitu ya. Kalau tidak ada perang, nggak akan ada yang namanya roket, nggak, orang-orang juga nggak bisa pergi ke bulan ya. Pergi ke bulan pakai apa? Pakai pedati nggak mungkin lah. Pakai becak nggak mungkin lah ya. Pakai roket lah ya. Jadi roket diciptakan karena faktor daripada perang gitu ya.
Sama halnya dengan Israel. Israel juga seperti itu. Berkat perang, mereka ya disegani di dunia. Lah kok disegani? Banyak nanti pendukung Iran atau pendukung Palestina yang marah-marah kalau saya ngomong seperti ini. Ya, mohon maaf, jangan langsung emosi dulu ya. Kita harus bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Jadi gini, ketika Israel perang dengan Iran, dengan Gaza, dunia secara tidak langsung mengamati gitu ya. Mengamati kekuatan militer daripada Israel. Dunia terbelalak dengan teknologi Israel. Kok bisa Ayatollah Ali Khamenei meninggoy? Karena faktor daripada teknologi Israel, ya, kehebatan militer, pertahanan, dan sebagainya. Sehingga orang-orang tertarik ya, membeli ya senjata Israel. Warga Konoha juga gitu ya, tertarik gitu ya, walaupun belinya itu dari Singapura gitu, melalui pihak ketiga. Orang-orang tertarik gitu ya. Bisa ya. Ya walaupun ya, di sisi lain ini sangat miris ya, orang meninggoy tapi orang-orang jadi tertarik beli senjata yang digunakan untuk membun-bun orang. Itu kan sebenarnya tidak masuk akal ya. Tapi dalam dunia militer itu nggak ada istilah yang namanya agama seiman, nggak ada. Apakah teknologinya lebih bagus daripada yang kita punya? Kalau lebih bagus mereka akan beli gitu. Sama seperti yang di Israel. Jadi Israel itu sekarang ya penuh dengan yang namanya pesanan gitu ya, orderan gitu ya. Orderan apa? Orderan tentang teknologi, karena terbukti gitu ya. Teknologi Israel itu terbukti di lapangan. Artinya gini, orang-orang tidak akan membeli senjata atau peralatan Iran kalau mereka terbukti gagal gitu. Kalau mereka tidak bisa melindungi Ayatollah Ali Khamenei, nggak mungkin. Itu secara logika ya. Tapi kan kita jarang berpikir logika kan. Yang ada di pikiran kita itu yang penting seiman, seagama. Itu terus gitu ya. Kita nggak pernah berpikir logika gitu ya. Kenapa Iran bisa kalah, bisa keok gitu ya. Iran keok kenapa? Karena sistem pertahanan militer mereka lemah. Ya, lebih hebat sistem pertahanan Israel. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang. Tapi pada faktanya seperti itu. Kita harus menerima gitu. Saya bukan pendukung Israel, saya bukan pendukung Amerika. Ya kalau benar saya katakan benar, kalau salah salah gitu ya. Jadi ya kita harus mengakui gitu ya, mau nggak mau kita harus mengakui. Nah sehingga seluruh dunia melihat, oh ternyata teknologi Israel itu hebat luar biasa. Mereka berani mengeluarkan duit ya seluruh dunia gitu ya, dan banyak orderan gitu ya. Kalau misalnya ada mengatakan, jadi perang antara Israel dan Iran ini itu seperti uji teknologi militer dong. Ya bisa aja yang berpikir seperti itu kan. Ya bisa aja seperti misalnya latihan militer gitu ya. Tapi latihan militer beneran gitu ya. Latihan militer dengan negara lain gitu. Bisa aja seperti itu kan. Tapi apapun itu, ya sebenci-bencinya kita dengan Israel, kita harus mengakui bahwa teknologi Israel itu luar biasa. Saya bukan berpihak pada siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Saya tidak buzzer Israel ya. Tapi suka nggak suka ya kita harus mengakui itu. Kenapa Israel itu bisa punya teknologi yang sangat luar biasa, sangat mutakhir gitu. Kenapa? Apa alasannya? Karena faktor daripada evaluasi gitu ya, berpikir kritis gitu ya. Kemudian literasi baca mereka tinggi gitu. Itu mempengaruhi. Lalu Konoha kenapa literasi bacanya rendah? Padahal kan warga Konoha kan paling rajin baca kitab suci gitu. Ya paling rajin manual book gitu ya, baca manual book gitu. Kenapa kita literasinya rendah gitu? Jadi ternyata bacaan juga menentukan gitu ya. Kitab suci kan nggak bisa dievaluasi kan, nggak bisa dikritisi kan. Ya cukup diimani saja gitu ya. Cukup dihafal aja gitu. Sehingga apa? Sehingga orang ya tidak mau berpikir kritis, tidak mau merevisi gitu ya, tidak mau evaluasi. Nah sementara orang-orang Israel nggak seperti itu. Bahkan mereka baca kitab suci aja mereka mengkritik kok nggak jadi masalah. Kemudian mereka terbiasa baca buku gitu, buku-buku yang literasinya tinggi gitu ya. Kemudian yang mereka baca itu kebanyakan buku non fiksi gitu ya, bukan buku fiksi. Sehingga mereka
dipengaruhi gitu ya. Mereka banyak yang jadi penemu dan lain sebagainya gitu. Itu mempengaruhi. Jadi warga Konoha itu sebenarnya bukan malas membaca, tapi rajin nih. Kita tuh rajin banget membaca. Oh, 5 kali sehari membaca. Bukan berarti saya larang yang nonton video untuk tidak beragama. Saya tidak larang untuk beragama, disclaimer on ya. Boleh-boleh aja gitu ya, baca kitab suci, apa segala macam. Boleh-boleh aja, tapi permasalahannya, ya yang perlu kita pahami itu, apakah bacaan kita itu mengembangkan literasi atau tidak? Karena kalau kita baca buku itu, kita harus ada evaluasi gitu ya. Untuk mengevaluasi apa yang kita baca, mengkritisi, boleh-boleh aja. Ya, jadi kita tuh tidak dilatih untuk berpikir kritis, karena yang kita baca itu cuma buku kitab suci gitu ya, terus gitu ya. Boleh-boleh aja baca kitab suci, tapi jangan cuma itu doang, baca yang lain kayak gitu ya. Ya ada tuh buku yang lain gitu ya, yang bikin kita berpikir kritis gitu ya, biar literasi kita tinggi gitu. Itu yang dialami oleh Israel. Ya, kemudian Israel juga salah satu negara paling malas beribadah, guys. Jadi jangan berpikir orang Israel itu rajin beribadah. Itu menurut data dari Pew Research Center. Bukan saya ngarang-ngarang ya. Kalau mau bantah pakai data ya, data yang ilmiah. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Jadi guys, untuk memperbaiki literasi baca kita itu, ya tolonglah gitu ya, baca gitu novel science fiction juga bisa gitu ya. Saya kebetulan nulis novel gitu science fiction ya, kemudian nulis buku-buku yang berbau sains misalnya gitu ya. Boleh dong, yang nonton video ini boleh dong jadi penulis gitu ya, pembaca gitu ya. Pertama pembaca dulu baru penulis gitu. Supaya apa? Supaya kita memahami gitu ya, memahami atau bisa memperbesar atau meningkatkan literasi baca kita ya. Jadi literasi baca kita itu paling rendah sedunia guys. Salah satu paling rendah. Kasihan sebenarnya. Pemerintah kita juga nggak peduli gitu ya. Pemerintah kita tuh mungkin melestarikan literasi baca kita rendah. Tapi jangan salahkan pemerintah. Yang milih pemerintah kan kita sendiri juga kan. Ya kan, masyarakat juga yang milih kan. Sekorup-korupnya pemerintah kita, yang milih itu rakyat guys. Mereka nggak jatuh dari langit ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di sini. Ada yang menyimpulkan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Sekian video ini, saya Warga Intelektual, salam rasional.